Dunia ini sebentar. Tidak akan pernah ada orang yang kekal di muka bumi ini. Mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kau pasti akan mati, hai Muhammad, meninggalkan dunia ini, dan mereka pun semua akan mati. Jadi sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, makanan yang sehat, olahraga, udara yang segar, dan seterusnya, ujungnya Anda akan mati. Betul, itu bagian daripada ikhtiar dalam kehidupan kita, ya, menjaga kesehatan, menjaga diri, ya, menikmati nikmat yang sudah Allah berikan dari udara yang segar, rumah yang nikmat, dan rumah yang besar misalnya, dan seterusnya. Itu memang bagian daripada hal yang dibolehkan dalam syariat. Tetapi kita mau sentuh dari sisi lainnya. Artinya dunia ini akan kita lalui, dan kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Dan di sana hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Surga bagi orang yang patuh, dan neraka bagi orang yang membangkang. Ini harus difahami dulu. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan kulit Anda yang masih kencang, umur Anda yang masih kepala 20, masih kepala 30, masih 40, masih 50. Selalu saja melihat orang yang di atasnya. Mengatakan kalau umurnya 20 kan masih ada orang yang 30 tahun. Masih ada orang yang 40 tahun. Kalau 40 tahun masih ada orang yang 50 tahun, masih ada 60. 60 tahun masih ada orang yang 70 dan 80 tahun. Terus dia terbawa dengan arus seakan-akan dia akan hidup selamanya. Sehingga dia selalu dalam kelalaian-kelalaian yang membuatnya luput dari masalah kehidupan akhirat. Nah, dan ini bukan ciri seorang mukmin dan mukminah. Kita adalah anak-anak akhirat. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, sesungguhnya dunia punya anak-anak dan akhirat punya anak-anak. Maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Ya. Jadi memang kita harus menuju ke sana. Dunia ini hanya kita tunggangi untuk kehidupan abadi di sana. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Anda sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat nanti jauh lebih baik, ya, jauh lebih kekal. Dan ini dijelaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah ini. Jadi dunia ini sangat terhina, sebentar saja, tempat untuk berlalu. Ya. Jadi bukan tempat menjadi target utama, itu dulu difahami. Sehingga kita selalu berpikir masalah akhirat, masalah akhirat, masalah akhirat. Ini memang harus menjadi target utama setiap orang di antara kita. Sehingga kalaupun dia diberikan nikmat, tidak ada kesombongan, tidak ada tabzir, ya, selalu dikontrol dengan hal-hal yang halal, tidak mau yang haram. Dan pada saat ada cobaan, dia bersabar, kan dia tahu dia akan mendapatkan balasan pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Jadi akhirat itu akan mengontrol orang melalui dunia ini dengan sangat mudah, ya, dengan sangat mudah. Nikmat melimpah, dia tinggal bersyukur. Cobaan datang, dia tinggal bersabar, dan dia tahu semua akan, ya, dia dapatkan pahalanya. Kalau dia bersyukur akan dapat pahalanya di akhirat nanti. Kalau dia juga bersabar atas cobaan, dia juga akan mendapatkan balasannya. Jadi ini sebuah hal yang harus menjadi pondasi dasar dalam setiap aktivitas kita dalam keseharian. Kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi setinggi apapun jabatan yang Anda kejar, sesehat apapun badan Anda, seluas apapun rumah yang Anda miliki, seluas apapun rumah itu, sebanyak apapun harta yang menumpuk, ya, dan prestasi dunia, semua hanya akan jadi kenangan pada saat Anda meninggal dunia. Orang hanya mengatakan, oh itu mau rumah dia, oh itu mobil dia, oh itu dulu ada fulan namanya, atau ada seseorang pengusaha namanya si fulan, atau guru dosen profesor yang bernama si fulan. Cuma sebatas itu. Anda akan dikenang di batas-batas waktu tertentu saja. Ya, ini sering kami kasih contoh. Misal teman-teman kita yang hadir dalam acara ini, mungkin Anda masih mengingat ayah dan ibu Anda masih mengingat kakek dan nenek Anda. Tapi kalau saya tanya, apakah Anda mengenang dan mengetahui kisah kakek-kakek Anda, nenek-nenek Anda? Mungkin saya yakin kita sepakat kita tidak akan mengetahui kisah tentang mereka gitu. Karena sedikitnya dinukil oleh orang tua kita. Kecuali memang dia adalah orang yang saleh, yang salehah, yang meninggalkan karya ilmiah, ilmu, ya, contoh-contoh yang baik, ya, meninggalkan wakaf, pesantren, tanah yang besar yang mungkin bermanfaat bagi akhirat, itu baru kemudian dia punya, ya, sebuah nilai. Atau memang naudzubillah dia menjadi orang yang sangat buruk sekali, seperti kasus Fir'aun yang hanya dikenang keburukannya gitu kan. Tapi ini jarang terjadi. Maksud saya, orang kadang-kadang punya buruk, sudah dia meninggal, orang lepas dari keburukan dia, selesai. Jadi hanya orang yang beramal saleh, orang yang baik-baik saja yang akan terkenang selalu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, renungi baik-baik. Anda akan dikenang sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Setelah itu,
orang akan melupakan Anda. Kecuali Anda punya amal saleh yang memang targetnya adalah akhirat. Baru Allah kekalkan. Makanya di zaman Imam Malik rahimahullah pada saat beliau menulis kitab Muwatta, beliau berisi banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sudah masyhur. Salah satu dari 9 buku hadis adalah buku kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Teman-teman tahu pada saat beliau tulis buku itu, ada beberapa murid Imam Malik datang lalu mengatakan, wahai Imam, hampir semua orang yang selevel dengan Anda ya, di masa itu ya, juga menulis buku karena tahu Anda tulis buku dan mereka namakan juga Muwatta. Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Dan terbukti setelah beliau meninggal. Beliau mengatakan, makana lillahi fahuwa baq. Semua yang dibuat atau dilakukan karena Allah, maka itu akan kekal. Subhanallah, ya sampai sekarang tidak ada satupun kitab Muwatta yang tertinggal kecuali kitab Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Padahal yang tulis itu para ulama. Ya. Karena mereka bukan tujuannya akhirat, tidak akan kekal. Tidak akan mungkin bisa berbekas. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul memikirkan masalah ukhrawiyah kita. Masalah akhirat kita menjadi target utama. Sehingga dunia ini kita lalui dengan tujuan yang sana gitu. Jadi bukan di sini gitu. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan perumpamaan kita dengan dunia ini seperti orang masuk ke WC. Maaf, beliau bahasakan begitu ya. Dia selesaikan hajat lalu kemudian dia pergi. Dan cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Kata Nabi SAW, ada apa aku dengan dunia? Ya. Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang penat. Kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon. Setelah penatnya hilang lalu kemudian dia pergi. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kun fid dunya ka'annaka qaribun aw abirun sabil aw abiru sabil. Ya. Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang cuma sekitar lewat saja. Dan Ibnu Umar mengingatkan radhiyallahu anhu, kalau kau tiba di pagi hari, idza asbahta fala tantadhirul masa, jangan kau tunggu sore hari, belum tentu kau hidup. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah, dan kalau kau tiba sore hari, jangan tunggu pagi hari, belum tentu kau hidup. Maka orang mukmin selalu targetnya akhirat. Ya. Ini poin pondasi awal dalam pembukaan kita teman-teman sekalian. Sehingga pada saat kita mau menjalankan sesuatu di muka bumi ini, kita selalu berpikir apakah ini akan menolong saya di akhirat nanti. Apakah ini akan saya dapatkan balasan baiknya di akhirat. Selalu begitu. Mau makan, mau minum, mau berpakaian, mau bergaul, mau bekerja. Semuanya kita hubungkan dengan masalah akhirat kita. Nah ini penting. Ya. Oleh karena itu, di pembukaan kita ini judulnya, wahai muslim, inilah surgamu. Kita yang mengingatkan masalah ini. Ya. Tentang masalah bagaimana kita menjadikan akhirat sebagai target utama. Maka semua yang kita akan lakukan dari langkah-langkah hidup kita, dari program-program semuanya menuju ke sana. Yaitu menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala.